klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Salawat serta salam kita anugerahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah hingga akhir zaman nanti. Baik, para peserta kajian BPH Migas dari DKM BPH Migas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai acara kajian, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara, rundown acara untuk acara kajian kita pagi ini yang insya Allah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua adalah materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama. Nanti yang selanjutnya akan ada tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Sebelum memulai kajian kita, terlebih dahulu akan saya menyampaikan informasi. Yang pertama terkait bagi para peserta keluarga besar BPH Migas dan Kementerian SDM agar dalam identitas di dalam Zoom-nya untuk ditulis menggunakan instansinya. Terus yang kedua, insya Allah dari panitia nanti akan memberikan bingkisan buat para peserta yang memberikan pertanyaan yang terpilih yang akan dipilih oleh panitia. Dan terakhir, bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz, nanti bisa menyampaikan melalui kolom Zoom di Q&A, dan sebagai adab kita untuk menuntut ilmu agar kepada para peserta untuk menutup videonya dan memutkan suaranya ketika nanti Ustadz akan memberikan materinya, dan jika nanti ditanyakan oleh panitia untuk memberikan pertanyaannya baru mungkin nanti bisa menyalakan videonya dan membuka suaranya. Itu. Sebelum kita memulai acara kajian, akan saya bacakan terlebih dahulu profil dari Ustadz yang insya Allah akan mengisi kajian pagi hari ini. Untuk profilnya, namanya adalah Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalama. Tempat lahir di Jember, tahun lahir adalah 1977 atau 1437 Hijriah. Untuk riwayat pendidikan, yang pertama dari pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso tahun 1996, pesantren plus MTSN 1993 dan MAN 1996. Yang kedua adalah Lipia, Jakarta, program D1, tamat di tahun 1998. Yang ketiga adalah Syu'batul Lughoh, program bahasa Universitas Islam Madinah, tamat pada tahun 1999. S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Universitas Islam Madinah, tamat pada tahun 2003, cum laude, alhamdulillah, barakallah. S2 jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Universitas Islam Madinah, tamat pada tahun 2007. Dan terakhir, alhamdulillah, Ustadz sudah
menempuh S3 dan sudah lulus jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Karya-karya ilmiah beliau, buku Andai Aku Tidak Menikah Dengannya, juga mengarang buku Rumahku Masih Ngontrak, mengarang buku terkait dengan mimpi bertemu Nabi, buku Bersama Keluarga Masuk Surga, dan Berbekal Setengah Isi Setengah Kosong. Alhamdulillah, Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama sudah ada di sini. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Kaifalo Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah. baik. Kif Barakallahu halikum? fikum. Semoga Allah meridhoi dan merahmati antum dan keluarga. Allahumma amin. Wa fikum wa barak. Baik, langsung saja kepada Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama untuk memberikan materi kajiannya. Untuk bagi para peserta, untuk jika bertanya nanti agar menanyakan, diharapkan untuk menanyakan sesuai dengan tema materi kita kajian hari ini, yaitu beratnya menjadi suami. Tafadhol kepada Ustadz Syafiq Reza Basalama untuk memberikan materi kajiannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Semoga di pagi yang cerah, karena di Jember pagi ini pagi yang cerah ya, menjadi pagi yang penuh dengan keberkahan buat kita. Tatkala banyak manusia berangkat meninggalkan rumahnya menuju tempat-tempat hiburan, ke taman-taman kota, ke taman-taman wisata, kita berangkat menuju ke taman-taman surga. Dan semoga ilmu yang kita dapat nantinya menjadi bekal buat kita untuk benar-benar menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini bukan mengembosi orang-orang yang mau nikah. Karena sejatinya Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda itu untuk segera menikah. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah ini salah satu benteng pertahanan yang indah bagi kaum laki-laki untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Fa in lam yastati, yang gak mampu, dia tidak punya biaya untuk menikah. Apa yang harus dia lakukan? Fa alaihi bisawm. Kata Nabi SAW, hendaklah dia berpuasa. Banyak yang mau menikah karena tuntutan birahi, karena cerita-cerita indah tentang kelezatan pernikahan. Sehingga tidak sedikit yang memasuki mahlige rumah tangga, yang menikah tanpa punya persiapan yang cukup. Dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak rumah tangga yang gagal. Banyak laki-laki yang gagal menjadi suami. Dan tidak sedikit wanita yang gagal menjadi istri. Di antara penyebabnya adalah memang tidak memiliki bekal yang cukup dan tidak mempersiapkan diri. Teman-teman yang kerja sekarang di kantor nih, mereka sekolah. Bahkan ada standarnya. Harus punya ijazah SMA atau harus punya ijazah S1. Subhanallah. Ini hanya untuk pekerjaannya.
Dari jam 7 sampai jam 4 mungkin mereka bekerja. Terus ada liburnya, ada cutinya. Sedangkan menjadi seorang suami itu 24 jam. Nggak ada liburnya jadi suami. Nggak ada cutinya. Tapi untuk yang seperti itu, ternyata kita nggak sekolah, kita nggak belajar. Sekolah SMA, sekolah S1, mekanik, elektronik, atau apa, elektrik. Tahu-tahu melamar seorang perempuan. Enak banget kan tuh. Emangnya mau diapain tuh perempuan? Perempuan itu bukan mobil, bukan motor, bukan listrik di rumah kita, bukan. Dia makhluk hidup yang kita bawa ke rumah kita. Jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal menyebutkan akad nikah ini dengan sebuah perjanjian yang berat. Nggak main-main. Kalau ada MOU yang dibuat, ada kontrak yang kita teken tatkala kita masuk kerja, ya mungkin kita bisa aja, ya kalau nggak mampu, kita putus kontrak. Kita tidak lanjutkan kontrak. Tapi gimana sama bininya orang, sama anaknya orang. Ya, kita akan baca nih surat An-Nisa ayat 20-21 agar kita faham dengan hakikat pernikahan ini. Nah, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Nah, tuh perempuan mengambil perjanjian yang kuat. Tidak seperti na'udzubillah dunia pelacuran. Dia janji berapa, 1 jam, 2 jam, bayar sekian, selesai. Bukan. Nggak seperti itu pernikahan. Ada perjanjian yang kuat yang engkau harus mempertanggungjawabkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang perjanjian yang kuat ini, itu tadi ikatan pernikahan. Di mana di situ ada mahar, ada serah terima, ada seorang wali yang mengatakan kepada dirimu, wahai fulan bin fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin biihsan. Aku menikahkan engkau atas perintah Allah Azza wa Jalla agar engkau merawat, menjaga putriku dengan cara yang baik, atau engkau lepas dia dengan cara yang lebih baik. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu kalimat satu perjanjian yang kuat yang dengannya perempuan yang haram jadi halal buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fin nisa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Rawahu Muslim.
Bertakwalah kalian wahai para suami dalam urusan istri-istrimu itu. Kalian mengambil dia, membawa dia, mengeluarkan dia dari rumah orang tuanya, dibawa ke rumahmu, dibawa pergi oleh engkau. Dengan amanah dari Allah. Ada amanah. Nggak main-main. Kalau orang-orang berbicara jabatan itu amanah. Pekerjaan di kantor itu amanah. Istrimu amanah. Bahkan bukan amanah yang diberikan oleh manusia. Nabi SAW mengatakan bi amanatillah. Amanah dari Allah. Dititipkan tuh perempuan kepadamu amanah. Bukan orang tuanya. Tapi Allah Jalla Jalaluh. Dan kalian halalkan tuh perempuan dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Nggak main-main. Oleh karena itu, nih para suami jangan takut sama mertua. Nggak enak sama mertua. Nggak enak sama bapaknya istri. Sama ibunya istri. Yang mungkin bapaknya istri, ibunya istri tidak mengetahui bagaimana perlakuanmu kepada istrimu. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Allah nggak pernah tidur. Allah senantiasa mengawasi semua kalimat yang keluar dari lisanmu. Itu tercatat. Ahibati fillah. Di mana ikatan pernikahan ini tidak dikatakan mitsaqan ghalidha. Antum tahu nggak di barat tuh sampai hari ini masih banyak tuh orang-orang yang kumpul kebo. Bukan kumpul manusia. Manusia kumpul kebo. Mereka nggak mau menikah. Karena na'udzubillah mereka faham pernikahan itu berat kata mereka. Banyak urusannya ini itu sudahlah kumpul seperti binatang saja. Na'udzubillah min dzalik. Ketika amanah diberikan karena engkau manusia, engkau bukan kerbau. Tapi sekali lagi kadangkala kita mengidolakan orang-orang yang kumpul kerbau. Ana beberapa kali baca tentang seperti contohnya Ronaldo yang punya anak banyak, dia tidak menikah. Dia kumpul kerbau sampai punya anak-anak seperti itu. Dan itu diidolakan oleh banyak manusia. Kembali kepada ikatan pernikahan yang disebut mitsaqan ghalidha. Ini anak perempuan yang dilahirkan oleh ibunya. Kemudian disusui. Kemudian dirawat, dididik, diajarin sampai besar. Sampai bisa bekerja, sampai bisa masak, sampai bisa ngebaca Quran, ibadah macam-macam. Lalu engkau datang ke rumahnya, engkau mengatakan, saya meminang anaknya ibu. Taib, maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Maharnya 100 juta. Maharnya 200 juta. Apakah semua yang kau berikan itu dapat menggantikan capek, lelahnya orang tua itu perempuan? Subhanallah jemaah. Nggak. Maka Allah ingatkan ini perjanjian yang besar loh. Di mana sang orang tua yang awalnya memiliki itu anak perempuan, yang anak perempuan itu harus taat dan patuh sama orang tuanya tatkala menikah dengan dirimu dan engkau menjadi suaminya, dia menjadi istrimu, maka surga dan neraka itu perempuan adalah engkau. Dan bicara mitsaqan ghalidha, Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 7 dan 8 menjelaskan di sana tentang perjanjian yang Allah ambil dari para nabi, dari para utusannya. Dengan kalimat yang sama Allah sebutkan. Nah, mungkin kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Itu para nabi. Allah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, perjanjian yang besar, yang kelak mereka akan ditanya. Para nabi akan ditanya tentang umat. Apakah benar mereka telah melaksanakan tugas mereka? Telah menyampaikan segala yang Allah wahyukan? Atau ada yang disembunyikan? Apakah mereka sudah bermuamalah dengan umatnya dengan cara yang baik dan benar? Itu para nabi bakal ditanya. Dan para suami bakal ditanya. Mungkin engkau merasa tidak banyak rakyatmu. Iya. Kalau mungkin engkau punya satu istri tanpa anak, engkau akan ditanya tentang istri. Apakah engkau sudah melaksanakan tugas? Sudah, Ustaz. Memberikan nafkah, apakah hanya itu tugas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki pemimpin di keluarganya, di rumah tangganya, dan dia bakal ditanya. Dia bakal ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kalau semua orang itu bakal ditanya secara umum, gimana dengan suami yang memiliki perjanjian? Dan perjanjian yang tidak main-main. Kalau kita lihat perjanjian antara dua perusahaan, siapa yang menyaksikan? Ya, antara mereka. Tapi ketika pernikahan, semua orang menyaksikan. Semua orang tahu. Dan Allah menyaksikan. Dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang dia pimpin. Hafidha am dayya'ah. Dia jaga atau dia mensia-siakan apa yang dia pimpin. Hatta yus'alar rajulu an ahli baiti. Sampai seorang suami akan ditanya tentang keluarga. Apa tugas suami yang terbesar? Dia mendidik istrinya. Bukan hanya sekedar ngasih makan sama istri. Ngajarin istrinya. Dikasih ilmu nih istrinya. Gimana suami akan berbagi ilmu kepada istri sedangkan dia nggak punya ilmu. Dia nggak belajar. Ilmu yang dia pelajari selama kuliah
Nggak berguna untuk diajarkan kepada istri. Berguna untuk bekerja di perusahaan. Tapi nggak berguna untuk menjadi seorang suami, kadang-kala seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Tafadhal. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi berat jadi suami. Sedangkan kita melihat di masyarakat, suami-suami yang tanggung jawab duniawinya kepada istrinya aja tidak menunaikan, apalagi akhirat. Dia harus menyelamatkan istrinya dari api neraka. Karena semua akan melewati neraka. Tatkala disampaikan kepadamu, kita akan melakukan perjalanan. Suami ini kasih tahu, kau mau bawa istri sama anak-anakmu, kita mau lewat nih ya. Nanti di sana ada perampok. Nanti di sana banyak binatang buas. Nanti di sana nggak ada warung ya. Di sana ada hal-hal yang membahayakan. Kadang-kala ada longsor, ada batu yang menggelinding dari gunung. Kita harus melewatin itu. Ketika disampaikan itu kepada seorang suami, maka dia akan persiapkan, dia akan duduk bersama istrinya. Kita harus siap-siap nih. Anaknya dikasih tahu, bawa bekal. Engkau semua anak bawa makanan ya, nggak mungkin bapak semuanya yang bawa sendiri. Kita akan jalan kaki nih. Kita nggak akan naik mobil. Dan ada banyak ular di sana. Persiapkan tongkat. Ada ular pukul. Itu suami akan mempersiapkan keluarganya dengan persiapan yang matang. Karena udah dikasih tahu yang akan kita lewatin seperti itu. Gimana kalau yang akan kita lewatin adalah api neraka? Yang kata Allah Azza wa Jal, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati. Akan melewati neraka. Ada sirat, ada jembatan yang lebih tipis dari rambut, yang lebih tajam dari pedang. Yang melewatinya bukan dengan keahlian dan keterampilan, tapi dengan amal soleh. Jadi kalau ada suami-suami yang santai menjalani kehidupan ini, maka gak pantas sih jadi suami. Di sini bukan waktunya istirahat. Di sini bukan waktunya bersenang-senang. Di sini waktunya berjuang. Ahibati fillah. Seorang suami, dia
kadangkala harus berada di tengah. Dia sebagai suami dan sebagai anak dan sebagai bapak. Dia harus melihat amanah-amanah yang dibebankan kepada dia. Kadangkala ada suami yang sibuk ngurusin istrinya, lupa sama orang tuanya. Ada juga suami-suami yang Masya Allah sangat berbakti sama orang tuanya. Sangat berbakti kepada ibunya secara khusus. Tapi sama istrinya dia menelantarkan istri. Ada yang Masya Allah sama anaknya, cinta banget sama anaknya, peduli banget sama anaknya. Sama emaknya kurang. Sama kakek nenek itu anak juga. Maka seorang suami harus duduk melihat. Dia buka lembaran tugas-tugas dia. Yang pertama dia lihat, oh aku bertugasnya, aku punya orang tua. Taib. Lembaran kedua, oh aku punya kakak beradik, aku punya kerabat, aku punya saudara. Yang aku harus menyambung silaturahim dengan mereka. Di sini, oh ada istri. Yang aku ambil dia dari orang tuanya. Dia bukan boneka. Dia bukan patung. Dia manusia yang punya perasaan. Dia lihat sini, oh ada anak-anak. Sehingga dia mengemban tanggung jawab yang besar. Makanya ada suami yang masih sibuk bermain-main setelah dia menikah ya. Oke, nggak ada masalah. Ketika engkau punya waktu, seorang suami mau main futsal ya, dia mau goes, dia mau olahraga, tafadhol. Hal-hal yang mubah. Tapi jangan lupa dengan tanggung jawabmu nih. Jangan sampai engkau lebih mementingkan hal-hal yang tambahan. Jadi kalau sekolahan itu ada ekstra, ada pelajaran ekstra. Jangan engkau sibuk dengan pelajaran ekstra, tapi pelajaran yang wajib engkau abaikan. Ahibati fillah, bicara seorang anak kepada orang tuanya, maka ingat, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, man abar? Siapakah orang yang aku harus berbakti kepada dia? Kata Nabi SAW, ummuk, ibumu. Terus ibu. Terus ibu. Terus bapak. Setelah itu yang dekat. Yang lebih dekat lagi. Engkau punya kerabat, engkau punya istri, engkau punya anak. Perhatikan hal itu. Berkaitan dengan kakak beradik dan kerabat kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga silaturahim. Bahkan beliau mengatakan, bulu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian walaupun hanya sekedar ucapan salam. Jangan karena engkau sudah menikah, orang tua diabaikan, silaturahim diputuskan. Jangan. Jangan gara-gara istrimu, hubunganmu sama orang tua, hubunganmu sama kakak beradik jadi rusak. Jangan. Kedatangan istri ini memperindah kehidupanmu. Menghiasi taman-tamanmu. Bukan merusak. Bukan membuat bunga-bunga di tamanmu menjadi layu. Nggak boleh. Kau harus pijat. Berkaitan dengan istri, ini yang kita bahas nih. Gauli istrimu dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Gimana cara yang baik, Ustadz? Belajar. Karena banyak orang ini tidak belajar tentang bagaimana menggauli istri. Yang ada dia menggauli istrinya seperti bapaknya menggauli ibunya. Kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Dia memuliakan ibunya,
Dia tahu bapakku ini sangat sayang sama ibuku. Nggak pernah berkata-kata yang kotor. Nggak pernah mukul ibuku. Nggak pernah ribut di rumah. Maka nih anak ketika menikah, insya Allah modal dia dengan mencontoh orang tua. Tapi kalau ternyata bapaknya pulangnya malam. Padahal selesai kerja jam 3. Tapi sampai rumah habis isya. Karena masih bermain ke tempat kawannya. Bapaknya datang jam 3. Mandi-mandi sebelum maghrib udah kabur lagi. Nah ini anak niru itu nantinya. Karena dia rasa, oh ini yang ideal udah kayak gini. Aku melihat bapakku seperti itu ketika menggauli ibu. Bapakku banyak kawannya. Kadang-kala habis isya tuh kawannya datang ke rumah bapak ya. Ngobrol ini itu, ibu yang bikinin kopi ini terus. Ini tamunya bapak nggak pulang-pulang kecuali jam 10 malam. Engkau akan memandang, oh berarti seperti itu menjadi suami yang baik. Istri yang baik yang nyiapkan makanan buat tamu. Akhirnya terjadi apa ya, pergantian generasi yang tetap buruk. Karena nggak sekolah. Emangnya kita diajarin di sekolah kita bagaimana menggaulin istri dengan baik? Nih, na'udzubillah. Kadangkala yang dipelajarin itu pendidikan seks. Pendidikan seks yang diajarin. Bukan pendidikan menjadi seorang istri, bukan pendidikan menjadi seorang suami, bukan pendidikan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, enggak. Yang diributkan sekarang ini bagaimana anak-anak itu sudah memahami tentang pendidikan seks sejak dini. Subhanallah. Kenapa harus itu? Ya karena banyak yang berpikir kehidupan ini hanya seperti kehidupan binatang. Yang lihat bagaimana ayam jantan menggauli ayam betina. Kucing jantan menggauli kucing betina. Apakah itu yang Anda diajarkan? Maka gauli istrimu dengan cara yang baik. Gimana belajar lagi? Makanya perlu sekolah. Kadang-kadang Anda berpikir, ya, dan ini mungkin sudah mulai difikirkan oleh pihak KUA, pihak Depak, ya, pihak yang di bawah Depak lah, seperti Pengadilan Agama. Mereka tuh capek ngurusin orang-orang yang cerai. Mereka capek melihat orang-orang yang ribut. Pengadilan Agama tuh ngantri. Anak pernah sekali ke Pengadilan Agama, sekali. Enggak, 3 kali anak ke Pengadilan Agama. Yang pertama untuk menjadi saksi perceraian. Yang kedua untuk sidang penggantian nama di buku nikah. Itu Anda lihat wajah orang-orang yang berangkat ke Pengadilan Agama itu wajah orang-orang yang susah. Tapi kalau antum ke KUA, Masya Allah wajahnya wajah yang berbahagia, bersenyum di sana sini. Mereka mulai berpikir bagaimana yang nikah ini dapat bimbingan untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang istri. Kenapa nggak diajarin di kuliah sebenarnya? Bukankah yang menjadi slogan dan moto kita adalah menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa? Makanya tidak sedikit orang-orang yang sukses menjadi kepala desa, nggak sukses menjadi kepala rumah tangga. Sukses menjadi kepala seksi, kepala biro, tapi nggak sukses menjadi kepala rumah tangga. Sukses. Seperti itu pula ada perempuan-perempuan yang sukses dia menjabat sebagai menteri, sukses menjabat sebagai bupati atau apa aja lah jabatan yang ada. Tapi nggak sukses. Menjadi seorang istri nggak sukses dia. Menjadi seorang ibu nggak sukses. Kenapa? Karena memang nggak dipelajari. Yang dipelajarin pendidikan seks.
Subhanallah jemaah. Kalau kita belajar kitab fikih ya, belajar agama Islam itu, jadi awalnya kitab toharo, sholat, nanti akan sampai kepada kitabun nikah. Setelah bicara kitab tijaro, kitab usaha, dagang, yalah orang mau nikah kan, sebelum nikah bicara dulu tuh bagaimana berusaha, berdagang. Nanti tahu-tahu ketemu kitabun nikah. Ketemu nih akhirnya. Aku alhamdulillah udah paham bagaimana bekerja yang halal ya. Bagaimana menjadi seorang pegawai, bagaimana menjadi seorang pengusaha. Aku sekarang mau naik nih tingkatannya. Kemana? Ke babun nikah, pintu pernikahan. Aku mau masuk ke sana. Udah punya persiapan nih. Maka kembali bicara menggauli istri dengan cara yang baik. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Allahu Akbar. Ini jemaah. Ada surat di dalam Al-Quranul Karim namanya Suratun Nisa. Surat perempuan-perempuan. Secara khusus Allah berbincang tentang mereka. Tentang hak-hak mereka. Tentang kewajiban para lelaki terhadap mereka. Kemudian masih ada yang mengatakan Islam ini mendolimin kaum Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kebebasan. Ya. Mereka dikasih batasan. Supaya tidak dibodoh-bodohin oleh buaya-buaya darat. Supaya tidak dilecehkan oleh serigala-serigala berbaju domba. Allah jaga tuh perempuan agar tidak diperjualbelikan tubuh, agar tidak dieksploitasi kecantikan dia. Maka Allah kasih aturan. Baca nih. Di akhir ayat ini apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan-perempuan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian nggak suka sama istri. Iya, terjadi suami nggak suka sama istrinya, benci sama istrinya. Ternyata itu hal yang lumrah. Terus gimana? Ceraikan dia, pukul dia. Jangan dikasih nafkah dia. Nggak seperti itu. Sabar. Suami dituntut sabar. Iya. Sabar. Siapa yang nyuruh? Allah Azza wa Jalla. Perempuan itu bengkok.
Nih, para suami akan mendapati kekurangan-kekurangan istrinya. Itu biasa. Maka tugasmu sebagai komandan, tuh anak buah yang dibawa kepemimpinanmu, engkau punya tugas mentraining mereka. Nih kalau bicara contoh Kapolres, setiap Senin ngadakan apel, kasih nasihat, kumpulin, dipanggil ya. Kasih ujangan, kayak gitu pemimpin. Dan engkau sebagai pemimpin juga kayak gitu. Kalau engkau benci nggak suka, panggil, kasih nasihat, sabar. Disuruh sabar. Bisa jadi yang kau benci, Allah menjadikan banyak kebaikan misal. Karena terkadang kita ini mengikuti nafsu kita. Mungkin mendapati istri Ustadz, istri anak nggak pandai memasak Ustadz. Ternyata sama ibunya dulu nggak diajarin masak. Sekarang masak ini Ustadz, kadangkala garamnya kurang atau lebih. Suruh masak ayam kadangkala keras. Terus gimana? Ya sabar. Kenapa engkau meminang dia? Pasti ada kelebihan di perempuan ini. Maka tetaplah melihat kepada kelebihannya. Bukan memandang kepada kekurangannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh tuh laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Pokok istrinya beriman. Ini kita bicara beriman. Makanya kalau pilih istri itu yang beriman. Yang secara agama, ya paling tidak dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Maka gimana kita mau benci ini istri anak taat Ustaz sama Allah Ustaz. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Masya Allah Ustaz. Ya ada kekurangan lah dalam dia menghormatin anak, menghargai anak. Lihat ada kekurangan dia. Jangan dibenci. Lihat kepada kelebihannya. Haibati fillah. Ingat tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Ya, yang ideal seperti itu. Yang sering kita dengar kalau lagi acara pernikahan. Dibacakan surat Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Iya, itu yang ideal. Tapi kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya mau gimana? Jalani kehidupan ini. Ahibati fillah. Ketika ada seorang perempuan yang dia menjawab pertanyaan suaminya, di mana sang suami bertanya kepada istrinya. Dan suami ini terkenal di kota Madinah suka menceraikan istrinya atau istrinya suka gugat cerai sama dia. Banyak perempuan nikah sama dia gugat cerai. Sang suami ingin membersihkan nama baik dia dengan mengatakan ini masalahnya perempuannya ini nggak cinta gitu. Ketika sang suami tanya kepada istrinya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, engkau suka nggak sama aku? Karena dipaksa istrinya, apalagi diminta dengan nama Allah, akhirnya terus terang istrinya mengatakan, enggak, aku nggak suka. Aku nggak cinta. Ya, kadangkala cinta itu di awal doang. Dapat setahun hilang tuh cinta. Aku nggak cinta. Akhirnya ini istri dipanggil sama Umar bin Khattab. Kenapa engkau terus terang mengatakan tidak cinta kepada suamimu? Kata sang istri, ya Amirul Mukminin, dia itu maksa aku. Boleh aku berdusta? Kata Umar bin Khattab, iya boleh kau berdusta. Termasuk dusta yang diperbolehkan urusan cinta dan sayang antara suami istri. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit sekali rumah yang dibangun di atas cinta. Terus kenapa kok masih bertahan rumah tangga orang-orang ini? Walakinnan nas yata'amaluna bil ihsani wal islam. Tapi orang itu bergaul dalam rumah tangganya karena atas bimbingan Islam. Diperintahkan untuk berbuat baik sama istrinya. Dia melakukan itu karena memang diperintahkan oleh agama. Mungkin sudah nggak cinta. Tapi kalau rumah tangga ini nggak ada Islam di dalamnya, nggak ada ihsan,
Ketika ada kebencian, selesai urusannya. Suami akan mukul istrinya, mungkin istri akan membakar suaminya. Kejadian-kejadian yang kita lihat. Ada suami yang bunuh istrinya, ada istri yang menyiramkan bensin kepada suaminya. Ada istri yang berkonspirasi untuk membunuh suaminya. Kenapa? Ketika Islam dan ihsan itu hilang, itu yang akan terjadi. Cinta udah nggak ada. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Maka yang akan terjadi kekacauan kemudian dalam rumah tangga tersebut. Ketika tidak ada di Islam. Kalau cuma modal cinta menikah, subhanallah jemaah. Kita lihatlah bagaimana Rasul SAW menikah. Menikah sama janda. Kesian sama keluarganya. Kesian sama anak-anaknya. Menikah sama janda lagi. Bukan karena aduh, udah ada cinta. Bukan. Ada Islam dan ihsan. Itu modal utama. Makanya orang kalau menikah itu jangan berkata, Ustaz, ana belum sayang, belum cinta sama dia. Nanti ditumbuhkan cinta. Yang penting sudah cocok. Sampai-sampai tatkala ada seorang bermusyawarah kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia hendak menikahkan putrinya. Apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. Yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya cinta, kalau laki-laki bertakwa ini cinta sama putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in lam yuhibbaha lam yadlimha. Tapi kalau ternyata nih laki-laki nggak cinta sama putrimu, melihat ada kekurangan di putrinya ini dan itu, nggak cinta sama putrimu, lam yadlimha. Dia tidak akan menzalimi putri. Dia tidak akan menzalimi. Subhanallah jemaah. Itulah ketakwaan. Maka kenapa kita dituntut untuk berhati-hati memilih pasangan hidup kita. Kemudian ingat para suami, dia harus menjadi pakaian buat istrinya. Subhanallah jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri kalian tuh pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Apa sih tugas pakaian ini? Menghangatkan ketika dingin. Mendinginkan ketika panas. Menyelamatkan dari binatang, dari serangga. Pakaian itu menutupi aib dan kekurangan. Maka jadilah pakaian. Karena ada suami yang sudah bertahun-tahun jadi suami, tapi belum jadi pakaian. Masih suka ngomongin kejelekan istrinya kepada orang lain. Atau istri juga ada yang seperti itu. Masih suka menggibahin pasangan hidupnya. Ada lagi laki-laki yang na'udzubillah, entah di kantor, adakah yang seperti itu. Dia suka menceritakan peristiwa dia bersama istrinya di atas ranjang bersama istrinya. Iya. Ini suami yang tidak jadi pakaian. Malah dia mencuri pakaian istri. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min a'zamil amanati indallahi yaumal qiyamah. Termasuk amanah yang paling besar di sisi Allah. Dalam riwayat lain dikatakan syarrun nas. Termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jal. Pada hari kiamat nanti. Ar-rajulu yufdi ila mra'atihi. Wa tufdi ilaihi. Seorang laki-laki menggauli istrinya. Dan istrinya menggaulin dia. Thumma yanshuru sirraha. Kemudian dia menyebarkan rahasia ranjangnya tuh sama istrinya dia sebarkan. Ada perempuan yang cerita, ada laki-laki yang cerita. Sampai dicontohkan yang melakukan seperti itu, kata Nabi SAW. Seperti setan laki-laki, setan jantan dan setan betina menggauli di pinggir jalan. Dilihat orang.
Engkau menceritakan sesuatu yang tertutup. Maka tolong para suami, itu amanah. Engkau nggak perlu ceritakan. Ketika ada kawan di kantor yang menceritakan, maka engkau kasih nasihat. Agar dia tidak menjadi seperti setan jantan dan setan betina. Di dalam rumah tangga kadangkala jamaah, ya terjadi perceraian, harus berpisah. Maka tetap jadi pakaian engkau. Tutupin kekurangan istri. Istri menutupin aib suaminya. Karena kadangkala setelah terjadi perceraian, aib itu diumbar. Sang suami menyebarkan aib istrinya, istri juga seperti itu. Udah selesai. Pernah ada cinta dahulu. Ada kenangan-kenangan indah. Jangan dilupakan. Yang buruk itu ditutupin. Yang baik itu yang disebarkan. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki. Ini dalam kitab Al-Mustatraf. Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya. Ketika istrinya hendak pergi. Udah selesai masa iddahnya. Istri kan keluar dari rumah. Qala laha, sang suami berkata kepada istrinya, Isma'i, wal yasma' man hadar. Aku minta engkau dengarkan. Dan semua yang hadir di sini juga hendak mendengarkan. Inni wallahi i'tamadtuki biraghbatin. Demi Allah aku bersandar kepadamu karena cinta, karena kesukaanku. Wa asyartuki bimuhabbatin, dan aku menggaulimu dengan cinta. Walam ajid minki zallah, dan aku tidak mendapatkan di dirimu kesalahan. Walam yadkhulni anki mallah, dan juga bukan karena kejenuhan. Bukan karena aku jenuh kepadamu. Enggak. Walakinnal qadha kana ghaliban. Tapi ketentuan Allah, ya yang sudah menentukan kita harus berpisah. Ini kata suami di depan orang-orang. Padahal yang namanya rumah tangga kan adalah keributan. Tapi sang suami mengatakan itu hal yang wajar. Maka dia tidak bongkar tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Tapi udah takdirnya memang gak bisa dilanjutkan. Nih para suami harus baik. Apa kata istrinya? Juziti min sahibin wa mashubin khairan. Semoga engkau dikasih balasan oleh Allah sebagai orang yang menemani dan ditemani dengan balasan yang baik. Famastaqlaltu khairak. Aku tidak pernah melihat, aku tidak mengecilkan kebaikanmu. Wala syakautu dhairak, dan aku tidak pernah merasakan bahaya dari dirimu. Wala tamannaitu ghairak, dan aku tidak pernah berangan-angan untuk menikah dengan laki-laki lain. Wala ajidu laka minar rijali syabihan, dan aku tidak mendapati dari laki-laki yang mirip dengan engkau. Walaysa liqada'illahi madfa'. Ya, karena takdir Allah sudah berlaku, nggak ada yang bisa menolak. Wala min hikmatin alaina mamna, dan ya sudahlah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik itu, di balik perpisahan ini. Seperti itu jemaah. Awala min hukmihi alaina mamna. Ya, ini hukum Allah kalau sudah berlaku, ya gak ada yang bisa menghalanginya. Maka apabila itu terjadi, jangan sampai anak-anak jadi korban. Korban apa? Korban suami yang gak baik. Karena ada suami yang menghalangi anaknya untuk berjumpa dengan istrinya, dengan ibunya mereka sendiri. Dan ada perempuan-perempuan yang juga menghalangi anaknya untuk berjumpa dengan bapak. Dia tebarkan kebencian kepada anak. Dia kasih vaksin yang membuat anak itu tumbuh besar durhaka kepada bapaknya atau ibunya. Yang terakhir, jangan suka suami, jangan bermain-main dengan tolak dan cerai. Jangan. Karena ucapan tolak itu seriusnya serius, humornya serius. Dan engkau
hanya punya kesempatan 2 kali bercerai dengan istrimu yang boleh rujuk. Yang ketiga kali, engkau nggak boleh rujuk. Mungkin nanti bisa dibaca firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah 229 ya. Kemudian nanti juga dibaca surat At-Talaq di ayat pertama. Semoga dengan cara seperti itu kita dapat menjadi suami yang baik, yang tidak bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Barakallahu fiik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang sudah memberikan materinya terkait dengan bagaimana beratnya menjadi seorang suami. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi dan tanya jawab. Tadi dari panitia sudah menyeleksi pertanyaan-pertanyaan terpilih yang akan disampaikan. Saya sebutkan saja. Yang pertama, pertanyaan pertama dari seorang akhwat Ustadz dari Bekasi, namanya Bu Yuliza. Saya sebutkan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, menafkahi istri dan anak merupakan kewajiban suami. Bagaimana hukumnya jika suami tidak mampu menafkahi keluarga bukan karena sakit, tapi karena sulitnya keadaan, terutama masa pandemi ini? Kebutuhan keluarga diambil dari gaji istri. Apakah istri mendapat pahala? Mohon pencerahannya. Syukron. Jazakallah khair. Masya Allah. Naam jemaah. Ya, di sini lagi alhamdulillah diingatkan oleh ibu tentang tanggung jawab seorang suami ya. Di antara tanggung jawab seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Allah menjadikan suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Satu di antara 2 penopang kepemimpinan suami adalah karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Terus gimana kalau sang suami ya penghasilannya nggak cukup? Ketika penghasilan suami nggak cukup, kemudian istri membantu, maka subhanallah, apa yang diberikan oleh istri kepada suami, kepada anak-anaknya, itu bernilai sodako. Gimana sekarang? Ketika seorang sodakoh ke masjid, ya sudah, dia tidak akan merasakan hasil sodakoh itu, ya insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Tapi ketika seorang istri ngasih duit kepada suaminya, ngasih makan sama suami dan anak-anaknya, itu akan dirasakan oleh istri pun, akan makan di sana istri, dan istri akan mendapatkan pahala sedekah. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat. Artinya di masa Nabi SAW, sama juga dengan masa sekarang. Ada perempuan-perempuan mungkin yang kaya, yang suaminya nggak kaya. Ada perempuan-perempuan yang alhamdulillah dia punya keterampilan, dia bisa bekerja di rumah. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing dia ketika dia di Mekah. Kerjanya juga ketika di Madinah serabutan. Dia juga gembala kambing. Penghasilannya nggak cukup. Istrinya namanya Zainab. Istrinya ini Masya Allah, dia menenun ya, kemudian hasil tenunannya dijual, dapat duit ya. Sampai suatu hari istrinya ini mendengarkan ceramah Nabi SAW tentang sodako, di mana perempuan dianjurkan untuk banyak sodako. Maka dia kepikiran, dia nggak pernah sodako. Kenapa? Hasil kerja dia dimakan sama keluarganya. Akhirnya pulang dari kajian, dia ngomong sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mungkin aku nggak bisa bantu engkau lagi. Aku ingin sodako gitu. Dengan uangku itu. Uangnya uang dia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nggak apa-apa. Allah tidak akan melantarkan kita.
Tapi coba engkau tanya dulu sama Nabi SAW. Gimana nih masalahnya? Akhirnya bertanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, yang engkau berikan SAW kepada suamimu itu sedekah. Jadi perempuan juga dapat pahala ketika dia memberikan kepada keluarganya. Dan ana wasiatkan kepada para perempuan, ketika engkau yang menjadi tulang punggung keluarga, jangan sampai akhirnya kurang ajar sama suami. Merasa dia yang bayar listrik, merasa dia yang beli beras, dia melihat suaminya nggak kerja karena memang di PHK umpamanya, maka tolong jangan sampai akhirnya yang engkau berikan kepada keluarga nggak bernilai pahala karena engkau bersikap tidak baik. Di antara yang membatalkan pahala sedekah, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit sedekah kalian dan dengan menyakiti. Kadang-kala istri ini merasa akhirnya dia nyakitin suaminya dengan ucapan, ya, kadang-kala dengan perbuatan yang nggak nyaman. Istrinya dipanggil sama suaminya nggak lagi nurut karena merasa aku yang membiayai kehidupan di rumah ini. Jangan sampai, karena pahalanya akan hilang nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin lanjut pertanyaan kedua Ustaz, dari Pak Amin Astohar dari Biro Ortala Kementerian SDM, juga masih di Kementerian SDM. Pertanyaannya adalah, ahlan wa sahlan Ustadz, Ahlan. apakah artinya orang tua perempuan benar-benar tidak ada tanggung jawab lagi terhadap jaminan anaknya masuk surga? Kedua, apakah mertua kita mempunyai hak untuk memperoleh bakti kita sebagai sepasang suami istri? Mungkin itu saja pertanyaannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Enggak, itu pertanyaan yang pertama apa? Apakah orang tua? Apakah artinya orang tua perempuan benar-benar tidak ada tanggung jawab lagi terhadap jaminan anaknya masuk surga? Terhadap jaminan anaknya masuk surga. Siap. Iya. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu orang tua punya tugas mendidik, mengajarin anaknya. Jadi tatkala orang tua perempuan ini sudah mendidik anaknya sejak dia lahir, ngajarin sampai dia menikah, ini proses jadi tanggung jawab orang tua. Dia akan ditanya juga, apakah dia sudah mendidik dengan baik atau tidak. Semua bakal ditanya, yang jelas dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan orang tua yang membesarkan anak perempuan beda dengan membesarkan anak laki. Anak perempuan itu, kata Nabi SAW, kalau dididik dengan baik, kemudian diajarin, lalu dinikahkan, kunna, ya kalau sudah waktunya nikah ya, sampai besar dia, kunna hijaban lahu minan nar. Anak-anak perempuan akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Jadi kadangkala orang tua yang punya anak perempuan, dia itu tidak merasakan kebaktian anak perempuannya. Karena dibawa sama suaminya. Ada yang suaminya keluar kota, yang kadang-kala nggak ketemu kecuali setahun sekali. Ada yang 2 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Dia seakan, ya Allah, aku yang besarkan anak perempuan itu kok sekarang dibawa pergi ya. Iya. Karena memang sunnatullahnya seperti itu, dan engkau mendapatkan jaminan dari Allah SWT, diselamatkan dari api neraka. Jadi seperti itu. Ketika anak itu sudah menikah, ada peralihan tanggung jawab. Namun tetap, ke anak perempuan ini bukan berarti dia nggak berbakti sama orang tuanya. Dia berbakti dengan keterbatasan. Karena dia harus melayani suaminya, dia harus menghargai suaminya, dia harus taat sama suaminya, nggak boleh keluar rumah kecuali izin sama suaminya. Jadi semuanya itu dengan keterbatasan. Dan orang tua jangan akhirnya dia merasa kok anakku kurang ajar sekarang. Bukan, dia bukan kurang ajar. Tapi dia sedang melaksanakan tugasnya.
Orang tua aja ketika anaknya ya bertugas, dia menjadi PNS atau apa, dipindah ke tempat ini, tempat itu, orang, oh nggak apa-apa orang tua. Ya karena itu tuntutan tugas, dia harus keluar kota. Tapi kenapa ketika anak perempuannya seperti itu bersama suaminya, dia jadi sakit hati nggak? Jadi sebenarnya seperti itu kondisinya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang kewajiban suami kepada mertuanya. Apakah tetap wajib berbakti kepada mertuanya? Kita nih disuruh berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Bahkan muslim itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada binatang. Bagaimana dengan mertua kita? Maka kita wajib berbuat baik kepada mereka. Kita dikasih anaknya. Masya Allah. Maka para suami, jangan kemudian dia berbuat baik kepada orang lain, ya, berbuat baik kepada kawan-kawannya. Ada nih suami-suami yang royal sama kawan-kawannya, tapi sama mertuanya dia bakhil, sama istrinya dia bakhil. Jangan seperti itu. Maka hendaklah engkau perhatian bagaimana istrimu ini tetap bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan sampai engkau memutuskan silaturahim, karena ada suami yang kemudian memutuskan silaturahim antara istrinya sama orang tua, sama orang tuanya, sama ipar-ipar dia. Jangan sampai itu dilakukan. Jadi tetap dia berbuat baik kepada mertuanya, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, apalagi orang yang telah berbuat baik kepada kita, memberikan putrinya kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah dijawab sama Ustadz. Mohon izin Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Terlalu banyak waktu hilang untuk bersama istri dan anak karena bekerja terlalu banyak. Padahal niat untuk menafkahi istri dan anak, apakah termasuk tidak amanah Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara suami punya tugas, bekerja memberikan nafkah. Dia juga punya tugas untuk mendidik, mengajarin istri dan anak-anaknya. Apakah dikatakan ketika dia waktunya lebih banyak bekerja, dikatakan dia nggak amanah? Ya, insya Allah dia tetap amanah selama dia memberikan hak istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dia. Ada suami-suami yang merantau, jemaah. Ada suami-suami yang merantau sehingga dia hanya bisa pulang 6 bulan sekali. Ada yang setahun sekali. Ana masih ingat dengan kawan-kawan di Madinah yang dulu bekerja di Madinah dari Indonesia. Kadangkala pulang 2 tahun sekali. Bagaimana orang yang seperti ini, Ustaz? Yang pertama harus ada kesepakatan sama istrinya. Istrinya mau nggak ditinggal dengan waktu yang seperti itu? Karena ada perempuan yang enggak, aku bukan cuma butuh uang. Aku juga punya kebutuhan yang perlu ditunaikan oleh engkau gitu. Pernikahan ini kan bukan urusan uang dan duit doang. Di mana salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan, menyalurkan birahi. Kalau ternyata sang suami tadi bekerja merantau lebih dari 6 bulan dan sang istri mengatakan, enggak bang, aku enggak kuat bang umpamanya. Maka sang suami pulang. Kalau sang suami enggak mau pulang gitu umpamanya, sang istri tidak mengizinkan, aku enggak mau bang. Ya sudah, sang istri punya hak untuk gugat cerai. Maka jangan sampai ketika seorang suami bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, lalu menelantarkan mereka dari sisi kewajiban dia untuk mendidik anak-anaknya dan istrinya. Ada suami-suami yang Masya Allah, dia udah pilih istri yang baik. Sehingga tatkala dia mau merantau, ya, aku kayak dapat tugas ini keluar kota, sepertinya 9 bulan baru bisa balik. Nggak bisa bawa istri. Dan sang istri menerima hal itu, ahlan wa sahlan. Dan sang istri sudah bisa untuk mendidik anak-anaknya, alhamdulillah. Maka tidak dikatakan dia itu menelantarkan
istri dan anak-anaknya. Tapi kalau menghabiskan waktu suami ini udah bekerja banyak, kemudian masih ke rumah kawannya, masih lebih mementingkan hobi dia untuk ini dan itu, bahkan kalau ada suami yang di rumah dia sibuk beribadah, sampai rumah dia sholat malam terus, ngaji terus, itu dilarang. Karena istri punya hak, anak-anak punya hak. Sampai ada seorang sahabat yang kerjanya puasa terus. Masya Allah. Malam dia sholat malam terus. Istrinya tuh nggak dipedulikan. Dimarahin sama Nabi SAW. Sampai dikatakan, ingat istrimu punya hak gitu. Allah punya hak, iya. Istrimu juga punya hak. Maka a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan kepada semua yang memiliki hak itu secara proporsional hak mereka. Berikan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah Assalamualaikum dari David Abu Marsal, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, tafadhal. Afwan, barusan terputus. Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang wanita menikah, lalu setelah mempunyai anak, suaminya meninggal. Bagaimana dengan pembiayaan wanita dan anaknya? Menurut syariat Islam, kewajiban dalam membiayai hidup sang wanita dan anaknya tersebut diserahkan pada siapa? Syukron atas penjelasannya. Masya Allah jamaah, Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu jemaah. Siapa yang akhirnya wajib memberikan biaya kepada anak-anak itu? Kalau sang suami punya warisan, alhamdulillah. Sehingga sang istri dapat warisan, anak-anak dapat warisan, sehingga untuk biaya hidup mereka mungkin dari sana diambil. Tapi kalau tidak, disinilah peran kakek. Bagaimana dia peduli sama cucu. Itu cucu dia. Terus kalau enggak, peran paman. Jadi bicara silaturahim nih jamaah. Kenapa ditekankan untuk menjaga silaturahim? Karena silaturahim itu maknanya bukan berkunjung. Seorang paman, seorang kakak, adiknya meninggal dunia atau sebaliknya. Dia ngelihat istri adiknya, dia ngelihat anak-anak adiknya. Dia punya kewajiban untuk membantu mereka, menolong mereka. Sehingga kehidupan mereka ini tidak terlantar. Tapi di masyarakat silaturahim ini sudah mulai difahami dengan berkunjung aja. Ziarah. Bukan itu makna silaturahim. Silaturahim itu maknanya al-ihsan. Berbuat baik kepada kerabat. Semakin dekat semakin wajib berbuat baik kepada mereka. Ini kalau mereka mampu, kita bicara mampu. Memang seorang paman ini melihat keponakannya tidak mampu. Wajib dia membantu keponakannya. Tapi ketika dia nggak mampu, terus gimana? Ya, namanya tidak mampu. Allah tidak memberati hambanya, tidak membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Maka hendaklah kita kembali menjalin silaturahim ini dengan baik, sehingga dapat mengentas kemiskinan dan kesusahan. Sang paman nanti akan ditanya, gimana engkau kok tidak ikut mendidik keponakanmu? Kemudian jamaah, kalau juga kita melihat dalam kehidupan Islam ini, janda-janda di dalam Islam itu hampir selalu ada yang mengambil dia, ada yang menikahi dia jadi istri kedua, jadi istri ketiga. Itu ketika masyarakat berpegang teguh dengan agama mereka. Ada orang-orang yang punya kemampuan, engkau punya kelebihan harta gitu loh. Di sini kenapa dia tidak menikah 2 dan 3 kalau dia mampu berlaku adil umpamanya. Tapi kalau nggak mampu tidak.
Maka di masa sahabat Nabi, subhanallah, ketika Abu Bakar meninggal dunia, istrinya Abu Bakar dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, istrinya dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kemudian anak-anak janda itu, apalagi kalau anak-anak yatim, anaknya masih kecil-kecil, ada yang membiayai mereka. Padahal kalau dilihat ya tugas suami barunya itu sebenarnya nggak berkewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yatim yang ada pada diri dia. Tapi ini sebuah kemuliaan. Siapa yang wajib? Tadi kerabat-kerabat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari BJ Basuki. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suami tetap menanggung dosa di akhirat kelak karena perbuatan istri di dunia yang melanggar ajaran Allah walaupun sudah berkali-kali dinasihati oleh suami? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau bicara bertanggung jawab, ya dia akan bertanggung jawab. Tinggal nanti apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada dia. Tadi disebutkan padahal dia sudah ngasih nasihat, dia sudah ngasih tahu. Apakah sudah maksimal? Allah Azza wa Jal di surat An-Nisa ayat 35 atau 36 dilihat. Bagaimana Allah memberikan arahan kepada para suami tatkala mendapati istrinya nggak nurut. Kata Allah Azza wa Jalla, wallati takhafuna nushuzahunna. Ini ayat bersambung dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tuh pemimpin. Kemudian kalau kalian mendapati istri-istri yang kalian lihat dia nggak nurut, dia nggak taat, apa yang harus dilakukan suami? Fa'idhuhunna. Hendaklah kalian menasehati mereka. Mau'idhah. Kasih nasihat. Nggak mau dikasih nasihat. Ada langkah yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji. Jangan dikumpulin istrinya. Pisah ranjang. Ya. Ini salah satu cara mengoptimalkan nasihat. Karena ada suami-suami yang udah anak kasih nasihat tuh satu istri tapi nggak nurut. Dia nggak nurut karena malam hari kau kumpulin dia. Sehingga sang istri merasa, suamiku butuh sama aku. Aku nggak nurut pun dia nggak bisa lepas dari aku. Inilah yang membuat nasihat itu tumpul. Nggak dilakukan sama istri, karena istri merasa suami ini butuh sama dia. Maka hendaklah yang memberikan nasihat itu, ketika istrinya nggak nurut, dia pisah ranjang. Enggak. Nggak dikumpulin istrinya. Supaya tahu sang istri bahwa aku benar-benar serius. Dan di situ ada kesiapan suami untuk berpisah sama istri. Dengan harapan sang istri sadar. Kalau bicara urusan ranjang, ya aku perlu. Tapi kalau engkau nggak taat sama Allah SWT, ya afwan. Maka ini yang perlu dioptimalkan. Jangan merasa, ana sudah kasih nasihat sama istri ana. Berapa tahun kau kasih nasihat sama istrimu? Dan ketika memberikan nasihat kepada istri, jangan lupa untuk menumbuhkan keimanan dia. Bukan hanya bicara hukum. Oh nggak boleh, haram, dosa. Orang kalau imannya lemah, mau dibilang dosa, mau dibilang haram. Seperti orang yang main judi, minum khamar, udah dikasih itu penjelasan tentang hukum, dia tetap jalanin. Kenapa? Karena akar keimanannya keropos. Bahkan pohon keimanannya sudah mau mati. Ini dulu yang diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau khair Ustaz. Mohon izin Ustaz, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sangat banyak pertanyaannya, namun kita pilih dari panitia beberapa pertanyaan. Apakah masih diperkenankan Ustaz untuk mengajukan pertanyaan? Fadhal, mungkin 2 pertanyaan lagi. Baik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan
Selanjutnya yang keenam adalah dari Nadia Aini, Ustadz. Bismillah, Ustadz. Saya sudah 10 tahun menikah saya sudah 10 tahun menikah. Pada usia pernikahan 4 tahun, suami berbohong dan selingkuh demi anak saya bertahan, tapi saya sudah tidak bisa melayani suami di ranjang. Beberapa kali saya mencoba, tapi saya merasa seperti diperkosa. Sejak awal menikah, suami tidak pernah memberi saya uang nafkah. Saya tidak keberatan. Kami membagi tugas untuk biaya hidup sebulan. Misal suami bayar SPP, saya biaya dapur. Sekarang suami tidak bekerja dan seperti keenakan karena suami saya yang menanggulangi. Saya sekarang merasa lelah, ingin resign. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Nih jamaah. Ya, alhamdulillah. Hal ini ditanyakan. Yang pertama, buat yang mau menikah, jangan sampai salah pilih suami. Jangan sampai salah pilih suami. Jangan hanya memilih suami karena dia tampan, karena dia bekerja. Ternyata jadinya sang suami berzina dan akhirnya nggak bekerja. Kalau engkau menikah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT, insya Allah dia akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menunaikan hak-hak. Terus gimana sekarang? Tadi istri tidak mampu melayani suaminya lagi. Yang kau lihat, suamimu bertobat enggak? Kalau suamimu ini orang yang taat sama Allah, kemudian dia terjebak dalam sebuah dosa, lalu dia bertobat kepada Allah SWT, maka terimalah dia, karena sejatinya Allah Azza wa Jal itu menerima tobatnya orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalaupun suamimu membunuh 100 nyawa, kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan terima tobatnya. Pintu tobat itu terbuka. Ini kalau suami bertobat. Kalau sang istri tadi mempertahankan rumah tangga karena anak-anak, ini yang kadangkala salah kaprah seorang wanita atau seorang suami. Demi mempertahankan rumah, demi mempertahankan anak-anak dia, atau demi menjaga anak-anaknya, dia mempertahankan rumah tangganya yang udah seperti itu. Yang ditakutkan anak-anak yang tetap jadi korban. Umpamanya bapaknya nggak sholat, ya. Siapa yang jadi korban? Anaknya yang jadi korban. Sang istri korban perasaan, sang anak korban pendidikan yang salah di dalam rumah. Maka hendaklah sang istri memperbaiki suaminya. Bisa nggak suami diperbaiki? Kalau suami bisa diperbaiki, alhamdulillah dilanjutkan rumah tangga. Kalau ternyata tadi suami kemudian keenakan, dia meninggalkan kewajiban dia, maka sang istri lebih baik gugat cerai dalam kondisi seperti ini. Dia mengatakan sejak 6 tahun yang lalu kalau gitu. Dia mengatakan seperti diperkosa oleh suaminya. Maka tinggalkan suami. Anak-anak, subhanallah. Berapa banyak anak-anak yang jadi anak soleh, soleha ketika orang tuanya bercerai. Dan berapa banyak anak-anak yang jadi anak-anak gak benar. Karena rumah tangga dipertahankan, sedangkan rumah tangga itu seperti neraka. Maka tolong engkau pertimbangkan. Belajari lagi. Apakah perceraian itu semuanya buruk? Tidak. Berapa banyak perceraian yang kemudian membuat anak-anak itu jadi lebih baik. Karena dia tidak hidup bersama bapak yang zalim. Dan sang anak jangan kemudian disuntik vaksin kebencian kepada orang. Tidak, ya sudah, kalau memang harus berpisah, ya berpisah. Dan kalau menjadi single parent, banyak contoh single parent yang berhasil. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, subhanallah, dia merawat anak-anak mereka sendiri, ibunya maksudnya, dan mereka menjadi orang-orang yang soleh. Tinggal kuatkan keimananmu, kuatkan ketakwaanmu, pasti Allah kasih jalan keluar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, dari Andi Nur Fadli. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Andi Nur Fadli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi istri yang agak kasar cara ngomongnya ke suami. Memang pengetahuan istri tentang ilmu agama kurang. Terima kasih. Barakallahu fiik. Fadhil Ustaz. Nah, jamaah. Ya, ini kekurangan istri. Istri kita ini punya kekurangan yang berbeda-beda ya. Semuanya punya kekurangan. Bagaimana suami menyikapi? Allah Subhanahu wa taala sudah katakan tadi, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kalau kalian benci sama istri kalian, artinya ada perilaku yang dibenci dari istrinya, semoga Allah menjadikan banyak kebaikan di sana. Lihatlah kepada kelebihan istrimu. Tapi jangan dibiarin. Diperbaiki. Karena kesian. Kenapa anak katakan kesian? Ada suami yang sabar. Enggak, sob, anak sabar sama istri kayak gitu. Iya, yang ditakutkan anak-anakmu nanti akan meniru ibunya. Karena dia akan berpikir, oh seperti itu menjadi seorang wanita. Bahkan ada wanita-wanita yang jadi komandan di rumah. Suaminya disuruh-suruh sama istrinya. Sehingga nih anak nanti akan berpikir, kalau aku menikah, aku akan melakukan itu. Dia lupa bapaknya ini penyabar. Maka dia sabar dengan kondisi yang seperti itu. Tapi bisa jadi ketika dia menikah, suaminya nggak kayak gitu. Maka hendaklah sang suami bersabar menghadapi suami yang seperti ini, tapi tetap ada perbaikan. Ya, duduk sama istri, cari waktu yang tepat ya. Jangan bicara, nasihatnya jangan ngomong, kalau ngomong sama suami jangan kasar, enggak. Ceritakan tentang bagaimana istri-istri Nabi ya. Bagaimana tentang wanita-wanita yang soleha. Bagaimana jaminan surga buat mereka. Dengan harapan istri sadar. Dan ada perbaikan buat dia. Kadangkala ada perempuan yang gak bisa dikasih tahu sama istrinya. Afwan, sama suaminya. Artinya kalau suami yang ngasih tahu dia merasa enggak. Dia merasa lebih tahu padahal tadi dia pendidikan agama rendah. Maka perlu pakai orang lain. Pakai kawannya, atau siapalah kita panggil guru ngajinya untuk memberikan arahan kepada dia. Ini tetap perlu dilakukan oleh suami. Bukan hanya mengatakan, ya anak sabar, ya engkau bersabar. Tapi jangan sampai anak-anak menjadi korban nantinya karena mencontoh perilaku ibunya yang salah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh para peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi tanya jawab sudah dilaksanakan beserta dengan kajian dari Ustadz Syafiq Reza Basalama, berarti acara sudah sampai kepada penutup. Namun sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan selaku pembawa acara kepada para peserta yang tadi sudah disebutkan pertanyaannya, merupakan pertanyaan yang terpilih yang disampaikan oleh panitia. Mohon untuk dapat menghubungi panitia seperti yang ada di dalam flyer kontak personnya, karena nanti insya Allah dari panitia akan menyiapkan bingkisan yang bisa diberikan kepada para peserta yang memberikan pertanyaan yang terpilih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung kita tutup saja untuk kajian kita pagi siang hari ini. Dari kami panitia dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hakam PPH Migas, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun salah dan khilaf terkait dengan pelaksanaan kajian siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian kita siang ini dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Syafiq Reza Basalama, jazakumullah khair yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir.
Barakallahu fiik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk